Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 8. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Yuk kita belajar IPS bersama Bu Ulia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam. 2. Siswa dapat menyebutkan macam-macam sumber daya alam dan contohnya. 3. Siswa dapat menganalisis potensi sumber daya alam di Indonesia. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian dapat amati dari gambar tersebut? Ya, benar, bahwa gambar tersebut merupakan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah hutan, kekayaan laut, potensi maritim, dan kekayaan barang tambang. Nah, dari gambar tersebut, kita lihat yuk apa pengertian sumber daya alam itu. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada beberapa macam sumber daya alam. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya, air, tanah, dan hutan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, minyak bumi, gas, dan batu bara. Beberapa potensi sumber daya alam di Indonesia yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam hutan adalah segala sesuatu yang dapat diambil dan dimanfaatkan oleh manusia yang terdapat di hutan. Jenis hutan berdasarkan manfaatnya yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Contoh hutan konservasi antara lain kawasan suaka alam, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Kawasan pelestarian alam, yaitu taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan rakyat. Sumber daya alam tambang. Ada 3 golongan barang tambang di Indonesia. Yang pertama, golongan A, untuk pertahanan dan keamanan negara. Contohnya minyak bumi dan gas bumi. 2. Golongan B, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, dan tembaga. Dan yang ketiga adalah golongan C, untuk industri dan tidak secara langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contohnya pasir dan batu kapur. Dalam pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan berikut ini. Yang pertama adalah prospeksi, kedua eksplorasi, ketiga eksploitasi, dan yang keempat pengolahan. Sumber daya alam kemaritiman adalah mencakup semua sumber kekayaan alam maritim yang terkandung di laut, baik di permukaan laut, di dalam laut, dasar laut, dan pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, termasuk pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi, media penghubung, pemersatu, medan pertahanan, dan lain-lain. Sumber daya alam kemaritiman meliputi perikanan, perikanan tradisional dan modern, energi kelautan, energi gelombang pasang surut, arus laut, dan panas laut, wisata bahari, olahraga seperti berenang, memancing, menyelam, snorkeling, dan fotografi bawah laut. Perubahan pemanfaatan sumber daya alam.
populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi semakin bertambah. Hal ini mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebih dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampaknya terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.